atas nama Yetri Anita Tuan, NIM 01 2018 0145, kelas D semester 6. Di sini saya akan membuat video khutbah untuk memenuhi ujian semester akhir dalam mata kuliah homiletika. Dan video yang akan saya sampaikan adalah kepada anak-anak sekolah minggu. Salam anak-anak. Sekali lagi salam. Ya, anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta penyertaan Tuhan dan hikmah dari Tuhan untuk kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang cinta anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmah Tuhan, agar kami dapat mengerti apa maksud dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini Ibu pilih dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Semua sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat, kita sama-sama membaca dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum Ibu jauh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Ibu ada sebuah cerita bagaimana anak-anak dapat memahami kebenaran firman Tuhan lewat cerita yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak mau dengar? Oke, kalau sudah siap untuk mendengar, Ibu akan langsung cerita. Begini ceritanya. Suatu hari di sebuah istana terdapat seorang putri yang sangat cantik dan seorang raja yang sangat tampan. Dan raja ini adalah ayah dari putri jelita ini. Dan di situ, di dalam istana itu, terdapat prajurit-prajurit yang sangat jahat. Suatu hari, ayahnya memanggil putrinya. Putri, kemari. Ayah ingin memberitahukan kepada putri sesuatu yang sangat rahasia. Lalu putrinya datang. Iya ayah, apa yang ingin ayah katakan kepada putri? Lalu raja itu mulai menyampaikan, putriku yang sangat cantik, aku sangat mencintaimu. Kau adalah putri satu-satunya ayah, sangat ayah kasihi dan kagumi. Iya ayah, putri itu menjawab. Ayah mengatakan, putriku, semua harta ini adalah milikmu. Lalu putri itu, wah, apa betul ayah? Lalu ayah itu, iya putri, semua harta dalam istana ini adalah milikmu. Ayah sadar bahwa umur ayah semakin hari semakin tua. Jadi ayah ingin putri menguasai semua harta yang ayah miliki. Lalu putri ini, betul ayah? Iya betul putri. Tapi dengan satu syarat. Apa ayah? Iya, dengan satu syarat. Ada sebuah kotak hitam. Minta maaf, kotak putih teman-teman. Adik-adikku tersayang, kotak putih. Ada sebuah kotak putih yang tidak boleh putri buka. Sebuah kotak putih ini putri tidak boleh buka, menyentuhnya tidak boleh, apalagi buka. Lalu putri ini dengan bingung,
"Apa itu, Ayah? Mengapa aku tidak boleh menyentuh apalagi membukanya, Ayah?" Lalu ayah mengatakan kepada putri, "Iya putri, itu adalah syarat bagaimana kamu akan mendapatkan semua harta ayah." Lalu putri itu bilang, "Baik ayah, aku akan melakukan permintaan ayah." Lalu ayah mengatakan kepada putri, "Putri, ayah akan pergi ke taman untuk melihat keadaan di sekitar taman." "Baik ayah." Lalu putri dengan senang dan bahagia gembira, dia memberitahukan teman-temannya untuk datang ke istana itu. Lalu teman-temannya datang. "Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Ayah saya sudah memberikan semua harta ini, semua isi dalam istana ini kepada saya." Teman-temannya, "Apa itu betul putri?" "Iya dong. Aku kan putrinya ayah satu-satu." "Oh baik." Jadi teman-teman semua bisa menikmati apa yang ada dalam istana ini. Lalu teman-temannya mulai dengan senang bergembira mengambil apa yang mereka inginkan dalam istana itu. Lalu ada seorang teman yang pergi menemukan kotak putih itu. Dan temannya mengatakan, "Putri, apa ini?" Putri bilang, "Jangan, itu dilarang oleh ayah saya. Jika ada yang menyentuh atau sampai membuka kotak putih itu, maka semua harta ini akan tidak jatuh kepada tangan saya." Lalu temannya mengatakan kepada putri, "Ah putri, ayahmu hanya mencobai kamu." Lalu putri bingung mau ikut dengan perkataan ayahnya atau ikut dengan permintaan dari teman-teman putri. Lalu teman-teman putri terus menghasut putri untuk membuka kotak putih ini. Lalu putri mengikuti permintaan teman-teman putri. Ketika putri hampir membuka kotak putih itu, prajuritnya melihat. "Putri, apa yang kau lakukan?" Lalu putri bilang, "Tidak prajurit." Prajurit lalu mengatakan, "Putri, ayahmu berjanji kepada kamu agar kamu tidak boleh menyentuh kotak putih itu, apalagi membuka kotak putih itu." Lalu putri menangis, tunduk, dan prajurit itu mengatakan, "Bagi siapa yang telah berani membuka kotak putih itu, ia akan dihukum." Lalu putri menangis, dan prajurit itu ingin mencambuk putri karena putri telah melanggar perintah dari ayah. Karena siapa yang menyentuh bahkan membuka kotak putih itu akan dicambuk oleh prajurit. Lalu putri berlutut dan prajurit ingin menyambut dari putri. Tiba-tiba ayahnya datang. "Prajurit, apa yang kau lakukan terhadap putriku? Dia adalah satu-satunya putriku. Apa yang kau lakukan?" Lalu prajurit mengatakan, "Raja, putrimu bersalah. Putrimu telah melakukan apa yang menjadi larangan dari raja. Dan bagi siapa yang menyentuh apalagi membuka kotak putih ini, ia akan dicambuk." Lalu putri ini menangis, "Ayah, maafkan diriku ayah." Tetapi perjanjian di istana itu, apa yang sudah salah harus dipertanggungjawabkan. Lalu karena ayah sangat menyayangi putri, lalu ayah menggantikan putri. Lalu ayah berlutut, "Putriku yang kukasihi, bangkitlah, biar ayah yang dicambuk." Lalu prajurit mulai cambuk ayah. Putri pun menangis, Ayah, itu adalah salahku. Kenapa ayah yang bertanggung jawab atas semua itu?
biarkan aku yang menggantikan ayah. Lalu ayah mengatakan, aku sangat mencintaimu putri. Kesalahanmu biar ayah yang tanggung. Jadi anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, dari cerita singkat itu menggambarkan bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam kebenaran firman Tuhan, dalam bacaan tadi, bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sama seperti cerita tadi bahwa raja ini sangat mengasihi putrinya, sehingga sekalipun putrinya melakukan kesalahan, tetapi dia masih mau menggantikan putrinya untuk dicambuk. Bayangkan adik-adik yang terkasih, dalam kehidupan kita ketika kita berbuat salah, tetapi orang tua kita masih mau menggantikan kita untuk menebus setiap kesalahan kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Allah untuk menggantikan kita ketika kita masih berdosa. Jadi adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini, dari cerita ini, jangan sekali-kali kita melanggar apa yang sudah menjadi peraturan, apa yang diberikan oleh orang tua, larangan yang diberikan oleh orang tua kita, supaya kita tidak lagi lakukan. Ingat apa yang Ibu katakan hari ini. Adik-adik harus rajin sekolah minggu, harus rajin berdoa, supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi setelah pulang dari sekolah minggu, yang selama ini nakal, suka mencuri, suka tukang berbohong, bertobatlah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita. Semua paham? Oke. Kalau semua sudah paham, satu pesan Ibu, bagi yang nakal-nakal, jangan lagi nakal-nakal. Ingat rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadat sekolah minggu kita, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana dari ilustrasi dari putri yang dikasihi oleh ayahnya Tuhan, di mana hati dari ayahnya yang sangat luar biasa mau menggantikan untuk dicambuk ya Tuhan. Sama seperti dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang rela mati untuk gantikan kami Tuhan. Kami bersyukur mengalami keselamatan yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, mampukan kami anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, amin. 1, 2, 3, shalom.